Halo, selamat siang anak-anakku kelas 10 Jasa Boga 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah ya. Walaupun di kondisi seperti ini kita masih melakukan pembelajaran daring dan tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Oke, pada siang hari ini di mata pelajaran pengetahuan bahan makanan kita akan membahas hasil susu dan olahannya. Ya, sambil saya mengecek kehadiran, silakan dinyalakan kameranya. Ini sudah ada Denny, ada Nur Laili, ayo dinyalakan kameranya semuanya. Ya, ada Nur Aini Santi, sudah nyala. Ada Nila. Nila kemarin sakit ya? Sudah sembuh belum? Masih pusing dikit, Pak. Oh ya, ya. Terima kasih ya sudah hadir. Dijaga terus kesehatannya untuk semuanya. Sudah nyala semua. Ini Gita kok belum nyala ya? Halo Gita. Halo, Pak. Masih di jalan. Loh, kok masih di jalan? Halo? Belum Iya, siap Pak. ya? Belum. Oh, oke. Begini anak-anak. Jadi untuk proses pembelajaran agar tercapai itu harus adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yaitu faktor kesiapan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dan juga adanya sikap tanggung jawab dan disiplin dalam pembelajaran. Contohnya, untuk pembelajaran hari ini kita mulai jam 12, ya harus siap sebelum jam 12, ya kan? Bisa siap jam setengah 12 atau bisa siap jam 11. Pokoknya sebelum jam 12 itu harus siap. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua anak-anakku kelas 10 Jasa Boga 3 harus memiliki sikap tanggung jawab dan sikap disiplin. Oke? Iya, Pak. Maaf. Ya, gitu ya. Pada siang hari ini kita akan membahas hasil susu dan olahannya. Akan tetapi untuk pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang ikan dan seafood ya. Masih ingat apa enggak tentang perbedaan antara ikan dan seafood? Masih, Pak. Insya Allah ingat Pak. Silakan Dea. Iya, Pak. Dea, silakan apa perbedaan ikan dan seafood? Itu kalau ikan itu Pak apa bersisik. Kalau ikan tuh bersisik Pak. Kulitnya itu mempunyai karakteristik bersisik. Terus kalau seafood itu ini apa sih namanya Pak? Yang keras. Oh, bercangkang Memiliki Pak. cangkang. Ya, yang memiliki cangkang. Ya, benar kata Dea. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang hidup di laut dan mempunyai karakteristik kulitnya itu bersisik. Sedangkan untuk seafood itu juga makhluk hidup yang hidup di laut, akan tetapi biasanya memiliki cangkang yang keras. Contohnya ada lobster, ada kerang, ada kepiting, gitu ya. Misalnya dari pasar nih membeli ikan, itu apa penanganan yang baik untuk ikan? Masih ingat nggak? Saya ingat, Pak. Silakan Denny. Yang pertama itu cleaning, pembersihan sisik, sirip, dan yang enggak berguna lainnya, Pak. Terus yang kedua, filleting, pemisahan daging kiri dan kanan itu. Sama yang terakhir, skinning, pemisahan daging dari tulangnya, Pak. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Denny. Untuk penanganan ikan yang baik itu terdiri dari 3, ada cleaning, filleting, sama skimming. Sudah dijelaskan sama Denny. Cleaning itu pembersihan sisik bagian luar dari ikan, lalu filleting itu pemisahan daging dari kulit ikan, dan skimming itu pemisahan tulang ikan dari daging ikan. Ya, itu tadi pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bahan makanan dari susu dan olahannya. Sudah dibaca belum yang Bapak kirim handout di Google Classroom? Sudah Pak. Sudah, Ya, Pak. sudah ya. Sudah, Pak. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita akan membedakan pengertian bahan makanan dari susu dan hasil olahannya dengan contoh masing-masing 3 macam. Ya kan, tadi kan juga sudah membaca handout.
Ya, nanti ada yang presentasi ya, ada yang presentasi. Lalu yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan produk-produk olahan susu setelah diberikan video untuk diamati. Ya, tadi Bapak juga sudah upload 2 video mengenai produk-produk olahan susu. Ya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bahan makanan susu dan olahannya setelah mengamati produk susu di sekitar lingkungan rumahnya. Ya, nanti ada tugas mengenai produk-produk olahan susu dan disuruh identifikasi. Itu ya. Sekarang silakan presentasi untuk kelompok 1 dan 2. Kan sudah saya beri handout ya. Iya, sudah Pak. Iya, Ya, diwakilkan ini kelompok Dea, 1 Pak, ya. untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya, Dea. Iya Pak. Ya, silakan ayo dipaparkan mengenai pengertian susu. Langsung pengertiannya aja ya Pak. Ya, langsung pengertiannya aja. Ya, kalau dari apa saya dan teman saya baca, itu ini Pak, pengertian susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia. Susu secara alami mengandung nutrisi penting seperti bermacam-macam vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor, dan zinc. Itu aja ya. Yang lain dicatat ya, yang lain ya. Yang walaupun yang memaparkan penjelasan oleh teman kamu sendiri dicatat ya, tetap dicatat. Oke? Ya, Pak. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh temanmu dari kelompok 1 yaitu Dea. Susu merupakan bahan makanan dengan karakteristik yang berwarna putih yang mengandung berbagai macam zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, sudah benar tadi Dea dari kelompok 1 memaparkan, menjelaskan mengenai pengertian susu. Sekarang kelompok 2, ayo presentasi. Kelompok 2. Ya, halo. Ya, kelompok 2 Ada silakan. kedengaran ya, Pak? Sudah, Yunur. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis-jenis susu. Jenis-jenis susu itu ada 3. Susu hewani, itu ada susu sapi. Susu sapi disebut juga darah putih bagi tubuh manusia karena banyak mengandung zat gizi yang komposisinya hampir sama dengan manusia. Kemudian yang kedua yaitu susu kambing. Susu kambing adalah susu yang dihasilkan oleh kambing betina setelah melahirkan 3 hari. Dihasilkan susu kolostrum yang mengandung sangat banyak zat gizi dibandingkan dengan susu sapi. Ya, betul. Terus. Nah, terus yang ketiga ada susu nabati, Pak, yaitu Ya. sari kedelai atau susu kedelai. Susu kedelai ini minuman berwarna putih kekuningan mirip susu, yang mana merupakan produk samping alami dari pembuatan tahu. Ya, benar sekali yang dipaparkan oleh kelompok 2 yaitu ada Nur Laili sama Uswatun Hasanah. Ya, tadi dijelaskan mengenai jenis-jenis susu, ada susu sapi, ada susu kambing, dan juga ada susu kedelai, di mana itu ada 2 jenis dan protein hewani dan protein nabati. Akan tetapi di kemajuan teknologi ini karena berhubungan dengan daya simpan dari susu tersebut yang berjangka pendek, ya kan, gampang basi atau gampang rusak. Nah, itu ada namanya teknologi UHT, ya kan, ultra high temperature. Bapak juga sudah tuliskan di handout, ya kan, silakan dibaca. Ya, ada namanya ultra high temperature, di mana susu tersebut dipanaskan beberapa detik untuk mematikan bakteri-bakteri jahat dan tetap menghidupkan bakteri-bakteri baik yang ada di susu, sehingga dapat memperpanjang daya simpan dari susu tersebut. Begitu ya, anak-anak? Ya, Pak. Nggih, Ya, Bapak. Pak. Ya, sudah paham belum dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah. Insya Allah sudah. Lumayan. Ya. Sudah Ya, ya. Pak. Ya, kalau sudah paham, giliran Bapak yang tanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis olahan susu, ya kan? Di handout juga sudah terdapat. Nah, Bapak mau tanya nih, apa perbedaan susu evaporasi dan susu kental manis? Ayo, silakan jawab. Saya, Pak. Saya Pak. Ya, Nur, silakan Nur. Kalau susu kental sama susu evaporasi itu
sebenarnya sama-sama kental, tapi yang Ya, membedakan itu yang kental manis manis rasanya, kalau evaporasi tawar. Ya, Pak ya? ya, jadi benar yang dikatakan Nur, perbedaan antara susu evaporasi dan susu kental manis terdapat penambahan gula. Penambahan gula di susu kental manis itu berkisar 50 sampai 60%. Sedangkan di susu evaporasi hanya dihilangkan kadar airnya sehingga tekstur atau kekentalan dari susu kental manis dan evaporasi itu hampir sama, akan tetapi dari segi rasanya itu sangat lebih manis dari susu kental manis. Ya, sudah jelas ya sampai sini? Sudah paham belum? Sudah, Ada yang mau Pak. bertanya? Jelas, Pak. Silakan yang mau bertanya. Saya, Pak, saya mau tanya. Silakan Santi. Apa, Pak? Peran susu untuk pengolahan makanan itu apa ya, Pak? Apa peran susu untuk pengolahan makanan ya? Ya, Ayo, silakan teman-teman yang lain. Silakan saya, Pak, berpendapat. mau menjawab. Ya, silakan kita. Menurut saya, susu dalam peranan makanan itu Pak, memberikan cita rasa yang lezat dan gurih. Lalu ada lagi? Ayo siapa? Saya, Pak, nambahin. Ya, Nila, silakan Nila. Biasanya itu, Pak, kalau pembuatan roti kan ditambahin susu biar rotinya itu jadi lembut, Pak, jadi enak. Ya, benar ya, dari kita dan Nila. Dari pertanyaannya Santi, yaitu pertanyaannya apa fungsi pengolahan makanan dan peran susu ya, dan peran susu dalam pengolahan makanan ya. Itu benar yang dikatakan oleh kita, yaitu menambahkan cita rasa dan aroma ya kan dalam proses pengolahan makanan, sehingga makanan tersebut atau roti tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang khas ya kan, cita rasa dan aroma yang khas ya. Itu tadi fungsi dari susu dalam pengolahan makanan. Sudah paham sampai sini? Paham, Paham, Ya. Pak. Alhamdulillah. Ya. Oke, setelah ini Bapak akan memberikan tugas ya kan, karena pembelajaran pada siang hari ini dirasa sudah tersampaikan semua dan sudah tercapai. Bapak akan memberikan tugas mengenai resum dan tugas identifikasi produk olahan susu di sekitar rumah anak-anak. Ya, itu ya. Tugas lagi tuh, Pak. Iya, Dea. Tugas Itu individu apa kelompokan, Pak? individu. Lalu ada batas waktu pengumpulannya. Hal itu diperuntukkan untuk melatih tanggung jawab dan sikap disiplin dari anak-anak semuanya, ya kan? Karena dari tanggung jawab dan sikap disiplin tersebut akan terbentuk, ya kan? Akan terbentuk kedisiplinan dalam membagi waktu. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk mengerjakan tugas. Begitu ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Ya, sudah saya kirim linknya di chat. Silakan setelah ini memasuki link tersebut dan mengerjakan kuis ya, mengerjakan kuis mengenai materi pada siang hari ini, yaitu bahan makanan dari susu dan hasil olahannya. Begitu ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, saya rasa pembelajaran pada siang hari ini dicukupkan sekian. Silakan dilanjutkan dengan belajar sendiri, tetap semangat dan mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang sudah saya kirim di room chat Zoom ini ya. Begitu kira-kira. Terima kasih atas waktunya, tetap semangat dan tetap belajar. Terima kasih anak-anakku kelas 10 Jasa Boga 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya langsung Mas Hadi Terima kasih, Pak. link ya untuk mengerjakan Terima kasih, Pak. kuis.